Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Ayundia dari kelas 4A Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam. Menurut perspektif hadis, topik mengenai peran kepemimpinan perempuan dalam Islam terus menjadi pembahasan yang hangat diperdebatkan. Di Indonesia, meskipun jumlah tokoh politik perempuan semakin bertambah, namun keterlibatan perempuan dalam politik masih memiliki stereotip yang negatif dalam masyarakat. Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang membatasi keterlibatan perempuan dalam ranah politik. Dengan menempatkan keterbatasan pada peran perempuan hanya di rumah saja. Selain budaya patriarki, pemahaman hadis juga memperkuat pandangan bahwa perempuan seharusnya hanya terlibat dalam urusan domestik dan tidak didorong untuk aktif di ranah publik. Seperti hadis tentang larangan kepemimpinan perempuan yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah berikut ini. Hadatsana Utsman bin Haisam, hadatsana Aufun Al-Hasan an Abi Bakrah qala laqad nafa'anillah bi kalimah sami'tuha min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'da makidtu an alhaq bi ashabil jamal fa uqtila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihim bil takisra qala lan yufliha qaumun walau amrohum ro'ah, yang artinya kami telah diceritakan oleh Utsman bin Al-Haisam, kami diceritakan dari Al-Hasan dari Abi Bakrah berkata bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan manfaat kepada saya dengan cerita yang telah saya dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu perang Jamal, yang saya hampir ikut bersama kelompok perang Jamal. Lalu Abi Bakrah berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepadanya bahwa warga Persia telah dipimpin oleh putri Kisra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum ketika kepemimpinan diberikan kepada perempuan. Nah, hadis ini menceritakan tentang suatu kejadian pada masa perang Jamal di mana Abi Bakrah hampir saja bergabung dengan kelompok perang tersebut. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu bahwa warga Persia dipimpin oleh seorang putri Kisra. Dalam konteks ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan beruntung ketika kepemimpinan diberikan kepada seorang perempuan. Nah, penjelasan dari hadis ini dapat dipahami sebagai pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait pandangan tentang kepemimpinan perempuan. Nah, beliau menegaskan bahwa dalam konteks tertentu seperti pada situasi politik di Persia, kepemimpinan perempuan tidak akan menghasilkan keberuntungan bagi suatu kaum. Hal ini menggambarkan pandangan sosial dan politik pada zaman tersebut yang mengutamakan peran laki-laki dalam kepemimpinan politik. Nah, terkait kepemimpinan perempuan juga telah dikisahkan dalam Al-Quran, yaitu ialah Ratu Balkis, pemimpin negeri Saba. Negeri yang ia pimpin memperoleh berbagai keberhasilan karena dilandasi keadilan. Meskipun dalam kisah kepemimpinan perempuan ini termuat dalam Al-Quran yang digambarkan sebagai negeri yang sejahtera, namun kisah ini tidak bisa dijadikan dalih sebagai pembenaran atas memperbolehkan kepemimpinan perempuan. Karena menurut Lajnah Pantasihah Al-Quran, bahwa sejarah tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Kemudian jelaskan bahwa sesungguhnya yang digambarkan pemimpin negeri Saba ialah seorang ratu yang tidak berhasil membangun nilai-nilai keimanan dan ketauhidan yang disinyalir akan berdampak pada pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan lainnya. Selanjutnya ada tahrid sanad hadis. Hadis ini ditahrid sanadkan lewat beberapa jalur. Antara lain yang pertama ada Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, bagian Al-Maghazi, bab kitab Al-Nabi ila Kisra wa Qaisir, dan pada bagian Al-Fatan, bab Al-Fitnah, Allati tamutu kamuju Al-Bahri. Yang kedua ada Al-Turmuzi dalam Sunan Al-Turmuzi, bagian Al-Fat an Rasulillah bab majafi an nahyi an sab al-riya. Yang
Ketiga ada An-Nasai dalam Sunan Al-Nasai bagian Adab Al-Qudat bab Al-Nahyan, Ismail Al-Anisa Anisai fi al-Hukam. Yang terakhir ada Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad bin Hanbal bagian awalu Musnad al-Bashraini bab hadis Abi Bakrah Nufai ibnu al-Haris ibnu Kaldah. Yang selanjutnya ada Mukharij hadis. Nah, penulis memilih jalur sanad yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Utsman bin Al-Haisam, dari Auf, dari Al-Hasan, dari Abi Bakrah. Selanjutnya ada pendapat para ulama. Pendapat yang melarang, landasan normatif yang melarang adalah dalil Abi Bakrah di atas dan Quran Surat An-Nisa ayat 34, serta landasan sosiofilosofis. Nah, pendapat para ulama konsep dan implementasi kepemimpinan perempuan, perspektif Islam secara umum masih menjadi kontroversi. Nah, yang pertama kan ada yang pendapat yang melarang. Dalam hal ini, ada dua landasan yang digunakan, yaitu landasan normatif yang melarang adalah dalil Abi Bakrah di atas dan ayat Quran Surat An-Nisa ayat 34, serta landasan sosiofilosofis, yaitu faktor penciptaan fisik dan naluri perempuan diciptakan untuk mengemban tugas keibuan, mengasuh generasi penerus dan mendidiknya. Yang kedua, ada faktor kodrati berupa haid, hamil, melahirkan, dan menyusui anak. Semuanya ini menyita fisik, psikis, dan pemikiran perempuan untuk tidak mampu mengemban tugasnya di luar rumah tangga. Selain itu, ada beberapa tanggapan dari ulama, di antaranya Al-Razi menurutnya akal dan pengetahuan laki-laki melebihi akal dan pengetahuan perempuan. Bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan keras dan berat, laki-laki lebih unggul. Menurut Al-Zamkashari menjelaskan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena akal, ketegasan, tekadnya yang kuat, dan kekuatan fisiknya. Menurut At-Tabathabai, kemampuan ini akan melahirkan keberanian, kekuatan, dan kemampuan mengatasi berbagai kesulitan. Sedangkan perempuan lebih sensitif dan emosional. Yang terakhir ada menurut Al-Khattabi mengatakan bahwa hadis Abi Bakrah mengisyaratkan bahwa perempuan tidak diperbolehkan menjadi seorang pemimpin atau seorang hakim. Nah, adapun pendapat yang membolehkan, alasan membolehkan wanita berperan aktif dalam publik bertolak pada elaborasi alasan nas dan alasan sosiopsikologis yang digunakan oleh kelompok yang melarang. Pendapat yang memperbolehkan yaitu yang pertama ada kalangan mufasir kontemporer melihat Quran Surat An-Nisa ayat 34 dengan memahami bahwa otoritas kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan berkaitan dengan masalah rumah tangga saja, bukan dalam urusan umum. Yang kedua ada menurut mazhab Hanafi dan Ibnu Hazm Al-Zahir mengemukakan bahwa persyaratan lelaki bukan mutlak kekuasaan kehakiman. Perempuan boleh saja menjadi hakim. Yang keempat ada pendapat Ibnu Jarir Al-Tabari dan Al-Hasan Basri menyatakan bahwa perempuan boleh menjadi hakim untuk menangani berbagai perkara. Laki-laki tidak menjadi syarat bagi kekuasaan kehakiman. Nah, yang terakhir menurut Marwah Daud Ibrahim, perempuan sama-sama memiliki impian dan harapan mereka. Mereka juga sama-sama didera oleh kekhawatiran dan ketakutan. Sama-sama memiliki potensi untuk memimpin. Yang kelima, selanjutnya ada nilai pendidikan yang dapat dipetik. Hadis ini memberikan penjelasan bahwa tidak boleh sama sekali diberikan tanggung jawab pemerintahan kepada wanita berdasarkan pendekatan historis, yaitu pengangkatan wanita sebagai pemimpin atau ratu. Nah, sedangkan kontekstual hadis ini memberikan gambaran bahwa kondisi pada saat itu kualitas wanita pada umumnya kurang berpendidikan disebabkan oleh budaya atau kondisi sosial masyarakatan yang masih menganggap wanita sebagai penanggung jawab di rumah tangga yang tidak diperkenankan keluar rumah untuk menuntut ilmu. Hal ini dikarenakan ketika wanita waktunya banyak di luar rumah, maka itu dianggap suatu aib. Nah, berdasarkan metode pendekatan sosial kemasyarakatan, pada era modern ini ternyata telah berubah karena telah didapatkan wanita yang kadang telah memiliki tingkat intelektualitas yang lebih dari laki-laki. Nah, pada zaman sekarang,
banyak wanita diberi peluang bekerja dan memimpin. Telah banyak sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan dengan pelajar perempuan yang menghasilkan guru, dokter, hakim, akuntan, dan sebagainya. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang menjadi direktur berbagai perusahaan. Banyak koperasi atau organisasi yang ketuanya wanita atau pemiliknya seorang wanita. Bahkan terkadang sang suami menjadi anak buah istri di tempat kerja. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan pemaparan, diketahui bahwa dalam hal kepemimpinan, perempuan dalam publik berpendapat para ulama ada yang melarang dan ada juga yang memperbolehkan. Hal ini terjadi akibat adanya interpretasi dan pendekatan yang dipergunakan dalam memahami hadis dan ayat mengenai kedudukan wanita dalam urusan publik. Nah, mungkin sekian saja dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.